Novel Raja Tertinggi. Bab 211. Liao Jiayuan berkata, besok Senin, Liu Yue menantang tempat pertama Suyan. Setelah Liu Yue dan Suyan bertarung, sementara ada banyak orang di sana, aku akan segera naik dan memprovokasi Omi. Omi pasti akan marah, lalu kamu akan mengalahkan Omi sampai sial di depan semua orang. Semuanya atas perintah Tuan Muda Liao. Li Haolin mengangguk. Liao Suiniu tersenyum dan berkata, Haolin, kalahkan Omi besok, sekeras yang kamu bisa, tinggalkan saja dia dengan kehidupan yang busuk. Li Haolin mengangguk. Paman Liao, Tuan Muda Liao, serahkan padaku, hari-hari baik Omi sudah berakhir. Liao Jiayuan dan Liao Buffalo sama-sama puas, 40 juta tidak dihabiskan dengan sia-sia. Omi dan Liona pulang, hari sudah sore. Setelah Omi kembali ke kamarnya dan mandi, dia dan Liu Chenming sedang menonton TV di ruang tamu. TV melaporkan berita sore ini tentang Omi yang mengeklik Lin Dongfang, tetapi tampaknya suasananya benar-benar kurang atmosfer daripada adegan itu, dengan berita yang melaporkannya seolah-olah itu adalah hal yang normal. Tentu saja, fakta bahwa Lin Dongfang diambil oleh seekor anjing tidak disebutkan dalam berita. Namun, di forum jendela Linjiang, ada posting kebakaran tentang insiden persis Omi ini. Dalam komentar posting ini, banyak orang merasa jengkel, dan sementara beberapa mengatakan bahwa Omi kejam, banyak yang lain merasa bahwa Lin Dongfang pantas mendapatkannya, dan pemerkosa semacam ini adalah orang yang ingin menyita senjata pembunuhan mereka. Di rumah Song Yuer kebetulan melihat tiang api ini dan berkata dengan kagum, meskipun karakter Omi tidak bagus, guntingnya benar-benar sombong. Sayang sekali pengawal yang luar biasa seperti itu tidak disewa oleh saya. Tapi tidak masalah, setelah Liu Yue mengalahkan Suyan besok, Liu Yue akan dapat memiliki banyak kemewahan, dan saya akan mengolah dan memelihara dia di masa depan. Dan cepat atau lambat, Liu Yue akan bisa begitu mendominasi. Di rumah sakit, Lin Dongfang telah diresusitasi dan dibalut oleh dokter, yang harus mengagumi potongan Omi yang sangat indah. Lin Dongfang juga telah bangun, tetapi dia dalam keadaan kesurupan, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah wajah anjing di sore hari. Dia tidak tahu apakah dia paling membenci Omi atau anjing. Pada saat ini, Lin Dongfang merasakan aliran urin. Lin Dongfang tiba-tiba teringat, ya, bagaimana dia pergi ke toilet. Memikirkan hal ini, Lin Dongfang segera melihat dan ada tabung kecil keluar dari kain kasa. Seorang perawat baru saja masuk dan bertanya, apakah Anda perlu buang air kecil? Karena Anda tidak memiliki saluran kemih lagi dan sangat tidak nyaman untuk buang air kecil untuk sementara waktu, ketika dokter membalut Anda, ia menambahkan selang kecil. Jadi kalau mau buang air kecil bisa nyalakan keran dari selang kecilnya dan bisa keluarkan. Sangat nyaman, mirip saklar keran. Ah, Lin Dongfang melihat pipa air yang panjang dan berteriak, dia tidak menginginkan pipa air. Lin Dongfang yang marah, tiba-tiba membuka keran, air seni dari keran menyembur keluar, menyemprotkan ke seluruh perawat, itu benar-benar nyaman. Di masa depan untuk pergi ke toilet, dia hanya perlu keran untuk membuka. Nyaman-nyaman, hanya tidak terlalu indah. Malam tanpa kata, hari berikutnya adalah hari Senin. Saat Omi bangkit dan berjalan ke bawah, Liona sedang duduk di sofa ruang tamu, melihat majalah berbahasa Inggris. Selamat pagi, Bu. Sapa Omi. Pagi. Liona pun menyapa, dan saat melihat Omi memakai baju yang dibelikannya kemarin, hatinya senang dan manis seperti madu. Omi tiba-tiba berkata, hei, ada apa? Liona menatap Omi dengan bingung. Omi berkata, aku ingat, hari ini Senin, sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di sekolah kita, kan? Liona mengangguk, ya, duel Liu Yue dan Suyan, saya khawatir akan ada banyak orang dari masyarakat yang pergi ke sekolah hari ini. Omi tersenyum, hampir lupa, biasa saja melupakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Liona berkata, Omi, apakah kamu tertarik dengan masalah ini? Jika kamu ingin melihat duel antara Liu Yue dan Suyan, kamu harus bergegas. Oh, kamu harus pergi sekarang. Jika tidak maka semuanya akan berakhir. Omi tersenyum, saya tidak akan berbohong kepada Anda, tampaknya menarik, saya ingin tahu apakah Liu Yue benar-benar dapat mengalahkan Suyan. Kalau begitu ayo pergi sekarang, tidak ada sarapan. Bagus. Omi mengangguk. Liona mengambil 2 botol susu, lalu masuk ke dalam BMW milik Omi dan langsung menuju ke sekolah. Ketika kami hampir tiba di sekolah, banyak penjual sarapan di jalan. Omi menghentikan mobil dan Liona pergi membeli beberapa roti untuk mereka berdua. Omi mengira mereka berangkat pagi-pagi sekali, tapi dia tidak menyangka tempat parkir di luar sekolah sudah penuh dengan mobil. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini, kata Omi. Liona tertawa kecil, berpikir bahwa mereka juga sedikit bosan dan terburu-buru untuk melihat orang lain berduel lebih awal. Tetapi ketika Omi bertarung dengan Zhao Ritian dan Liao Bayuan, siswa lain juga datang lebih awal. Sebelum tiba di stadion, Omi melihat area besar balon hidrogen melayang tinggi. Itu bahkan lebih megah daripada terakhir kali Liao Bayuan menggantung Omi. Ketika kepala sekolah baru saja tiba, dia juga terkejut bahwa lapangan olahraga sekolah akan dihancurkan oleh para siswa ini. Lapangan olahraga sudah penuh dengan banyak orang saat ini, dan bangku-bangku hampir penuh. Ayo pergi, masuk. Omi dan Liona berjalan ke lapangan olahraga bersama-sama, ketika seorang siswa berteriak, Tang Sawa ada di sini. Lagi pula Omi populer, dan begitu dia tiba, seorang siswa berteriak.
Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah Omi, yang segera melambaikan tangannya ke semua orang, seolah-olah pemimpinnya ada di sini. Ketika Song Yuer melihatnya, dia berteriak dengan frustrasi, "Omi, kamu tidak boleh melambai. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tetap rendah hati." Namun, Omi enggan melambaikan tangannya dan juga berteriak, "Halo siswa, halo orang tua dan teman-teman, selamat pagi semuanya." "Selamat pagi, Tangshan. Selamat pagi semuanya. Bukan kerja keras." Song Yuer sangat marah sehingga dia ingin melompat. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan Omi, tetapi Omi sangat terkenal, membuatnya tampak seperti dia adalah karakter utama hari itu. Pada saat itu, tiba-tiba beberapa siswa bertepuk tangan. Apa? Kemudian, orang lain entah bagaimana mengikuti dan bertepuk tangan, dan dalam sekejap, seluruh stadion siswa serta orang-orang dari masyarakat datang untuk bertepuk tangan. Apa? Omi tersenyum dan melambai kepada orang banyak saat dia berjalan. Omi berpikir dalam hati, sepertinya band masih cukup populer. Faktanya, Omi sendiri bahkan tidak tahu bahwa semua orang bertepuk tangan karena mereka melihat Omi mengklik Lindong Fang di depan umum kemarin, dan semua orang harus mengagumi keberanian ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang ingin lakukan tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Sesuatu yang ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Omi melakukannya. Jadi semua orang mengaguminya. Dan ketika mereka melihat Omi datang hari ini, mereka semua bertepuk tangan dan bersorak. 212. Song Yuer tapi meledak karena marah. Mengapa Omi selalu ingin mencuri pusat perhatiannya? Omi sepanjang jalan dari pintu masuk stadion ke podium stadion. Jarak tengah 70 hingga 80 meter. Ini 70 hingga 80 meter. Omi berjalan sambil tersenyum dan melambai ke kerumunan, sementara tepuk tangan tidak berhenti. Lagi pula ini bukan hal yang mulia, dan kepala sekolah juga bersembunyi di sudut mengawasi secara diam-diam. Omi menarik kursi dan duduk di podium. Song Yuer segera muncul dengan putus asa dan berkata, "Kamu tidak diizinkan duduk di sini. Ini bukan untuk kamu duduki, pengamat, cari tempat duduk di kursi." Berdiri. Omi bertanya, "Lalu siapa yang bisa duduk di sini?" "Ini untuk orang besar untuk duduk, seperti saya, seperti Liu Yue." Omi tersenyum, "Kamu baru saja melihat popularitasku, aku berjalan masuk dan tepuk tangan tidak henti-hentinya, apakah aku tidak dianggap sebagai orang yang hebat?" "Ah, Omi, beraninya kamu menyebutkan ini kepadaku." Song Yuer tertekan memikirkannya, "Kenapa aku tidak bisa mengangkat ini?" "Omi, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, siapa yang menyuruhmu mempermalukan dirimu sendiri di sini, aku memperingatkanmu, hari ini kamu tetap low profile, apakah kamu mendengarku?" "Oh, aku mengerti, hehehe." Omi tersenyum hehe. Tidak heran Song Yuer terlihat buruk, dia telah mencuri pusat perhatian Liu Yue. Tetapi memikirkannya, Song Yuer bekerja keras untuk menggunakan stiker pit untuk mendapatkan adegan sebesar itu. Hari ini bukan untuk Omi mempermalukan dirinya sendiri. Song Yuer diam-diam membuat panggilan telepon ke Liu Yue. "Kamu segera menyelinap keluar dari stadion dan kemudian masuk kembali ke stadion." "Mengapa? Kamu adalah bintang pertunjukan hari ini. Kamu tidak dapat dimanfaatkan oleh Don. Perhatikan. Tunjukkan momentum ketika kamu masuk, seperti yang baru saja dilakukan Don, dan lambaikan tangan ke penonton di sekitar saat kamu berjalan ke mimbar." Oh, Liu Yue tidak berdaya dan menyelinap keluar dari stadion. Kemudian berjalan kembali ke stadion. Song Yuer segera berteriak, "Liu Yue ada di sini." Namun, adegan itu tidak terlihat seperti Liu Yue seperti yang diharapkan Song Yuer, dan para penonton berbicara tentang bisnis mereka sendiri. Song Yuer berpikir suaranya tidak cukup keras dan mengambil mikrofon dan berteriak, "Perhatian semuanya, perhatian semuanya, protagonis hari ini Liu Yue ada di sini, mari kita sambut Liu Yue di atas panggung dengan tepuk tangan." Setelah mengatakan itu, Song Yuer sendiri membentak dan bertepuk tangan, tetapi tidak ada yang mengikuti tepuk tangannya. Paru-paru Song Yuer akan meledak, mengapa Umi memasuki tepuk tangan begitu hangat, hari ini adalah karakter utama Liu Yue, apakah semua orang salah orang? Liu Yue datang ke podium sambil melambai ke penonton di sekitarnya, tapi sayangnya, tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan tidak ada yang memandangnya. Itu membuatnya tampak seperti orang bodoh yang melambaikan tangannya di sana. Omi merasa ingin tertawa ketika melihat orang-orang tidak menjual wajah Liu Yue sama sekali, dan senang melihat Omi merasa sangat besar. Song Yuer meminta masalah, tertekan, memandang Omi, masih duduk di podium. "Segera pergi, 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 tempat ini bukan untuk penonton duduk." Omi ditarik oleh Song Yuer. "Baiklah. Jangan tarik, aku pergi saja, siapa yang peduli untuk duduk di sini?" Omi bersiap untuk meninggalkan podium. Pada saat ini, Omi melihat bahwa Simran juga datang, dan Omi segera berjalan menuju Simran. "Simran." Omi berjalan ke arah Simran dan memanggil, "Ah, Teddy Chen." Simran tanpa sadar memanggil, hanya setelah memanggil dia menyadari bahwa memanggil langsung ke Omi nadanya agak ambigu, dan tersipu. Omi tersenyum, "Tidak apa-apa, aku akan memanggilmu Swaner mulai sekarang juga." Simran mengangguk senang, tiba-tiba melihat baju yang dipakai Omi. Bukankah baju yang sama yang dibelikan Liona untuknya kemarin? "Apakah Liona membeli gaunmu ini?" tanya Kai Lily. "Ya," Omi mengangguk. "Bukankah Liona menyuruhmu memakainya setelah kamu mencucinya?" "Oh, aku sangat suka gaun ini, aku tidak akan mencucinya, aku hanya akan memakainya."
Omi tersenyum, ini adalah hati wanita itu, Omi sangat menyukainya, dan tidak sabar untuk memakainya. Simran dengan lembut sedikit pahit di dalam, dia juga membeli satu untuk Omi, sayangnya, dia tidak akan pernah berani memberikannya, dia akan mengambil gaun itu dan menyimpannya di rumahnya selamanya. Bahkan, ketika dia pergi tidur tadi malam, Simran memegang gaun yang telah dia pilih sepanjang sore dan menangis, hanya saja itu akan selalu menjadi sesuatu yang hanya dia ketahui. Setelah Omi menyapa Simran, dia dipanggil oleh Carlos dan duduk di kursi di sebelahnya. Segera setelah itu, Sumeikian secara pribadi mengendarai mobil dan membawa adiknya Suyan bersamanya. Sumeikian ada di sini. Dengan teriakan, semua orang melihat Sumeikian berjalan ke stadion. Identitas kecantikan besar pertama di kota Linjiang tidak akan meledak begitu dia memasuki stadion. Seluruh stadion meraung, berdiri dan bertepuk tangan. Song Yuer melihat semua orang bertepuk tangan lagi. Benar-benar kesal, mengapa Liu Yue memasuki stadion dan tidak memberikan sedikit tepuk tangan. Di belakang Sumeikian, ada juga orang yang mengikuti, itu adalah saudara perempuannya Suyan, hanya saja, Suyan mengenakan topeng kulit manusia, berjalan bersama dengan Sumeikian, sangat kontras, itu benar-benar jelek. Sumeikian terlihat sangat cantik, mengapa saudara perempuannya begitu jelek? Saya juga berpikir itu aneh, saudara perempuannya sangat cantik, masuk akal untuk mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak lebih buruk. Kamu tidak tahu kan, tidak seperti Suyan adalah saudara perempuan asli Sumeikian. Dia adalah sepupu, tetapi sepupu mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka tidak berbeda dengan saudara perempuan sejati lagi. Di tengah diskusi semua orang, Sumeikian dan Suyan duduk di tribun terdekat dengan stadion, dan tidak naik ke podium. Seolah-olah tidak ada yang berani naik ke podium untuk duduk, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan Song Daitian mengintip di sudut kecil stadion. Stadion menjadi semakin ramai dan segera terisi. Pada saat ini, di sudut stadion, Liao Jiayuan, Liao Buffalo, dan pengawal Liao Jiayuan, Li Haolin, berdiri diam di sana. Tatapan Liao Jiayuan beralih ke suatu tempat Omi, yang tampak seperti sedang menonton keseruan, dan Liao Jiayuan mendengus, Omi, kamu pasti tidak tahu bahwa kamu dalam masalah besar hari ini. Liao Buffalo juga menatap Omi dengan tatapan muram dan berkata, balas dendam putraku yang dipukuli dan dipermalukan olehnya di depan umum terakhir kali dikembalikan kepadanya 2 kali lipat hari ini. Pengawal Li Haolin memandang Omi dan berkata, apakah dia Omi itu? Ya, mengira dia memiliki sekitar 3 kepala dan 6 lengan, tapi dia hanya seorang algojo biasa. Sumeikian melihat pemandangan yang hidup dan berkata kepada saudara perempuannya, Yaner, cepatlah dan selesaikan dengan Liu Yue. Jangan mempengaruhi tatanan normal sekolah, selesaikan lebih awal dan para siswa akan kembali ke kelas lebih awal. 213. Bagus. Dengan anggukan kepala dan satu titik kakinya, Suyan melesat dari tribun ke tengah stadion. Lapangan olahraga menjadi tenang. Liu Yue, keluarlah, aku, Suyan, sudah lama tidak bertarung dengan siapapun dari sekolah, biarkan aku melihat apakah orang pertama yang berani menantangku hari ini benar-benar kuat. Kata Suyan, meluncur keluar. Gagang pedang ramping di lengan bajunya, dengan swoosh gagang pedang tajam muncul, gerakannya sangat cepat dan konsisten, terlihat cukup cantik dalam postur, sangat ahli. Mata Omi menatap Suyan, dari postur terbangnya dan seterusnya, Omi mungkin bisa menilai kekuatan Suyan, memang cukup kuat, layak menjadi yang pertama dalam daftar ahli jenius SMA Bayun, berkali-kali lebih kuat dari tempat kedua, itu Fang Su. Song Yuer segera berkata kepada Liu Yue, terserah kamu, ayolah. Dengan anggukan, Liu Yue melompat dengan kedua kaki dan menembak keluar dari podium, menembak 7 atau 8 meter sekaligus, lalu mendarat di tanah dengan tumit, lalu pedang tiba-tiba muncul di tangannya dan terbang ke tengah stadion dalam sekejap mata. Semuanya hening, hanya Liu Yue dan Suyan yang berdiri di tengah stadion, satu di timur dan satu di barat, sekitar 20 meter dari satu sama lain. Suyan tersenyum, tidak buruk, memang jauh lebih kuat dari Fang Su itu, tidak heran dia berani menantangku. Liu Yue mendengus, jangan bandingkan aku dengan Fang Su tidak lebih dari langkah kedua. Fang Su, yang berdiri di tengah kerumunan saat ini, tampak tidak senang dan mengutuk, Liu Yue yang gesit rumput, kapan kamu pernah mengalahkanku dengan satu gerakan dan 1 detik? Fang Su sangat rendah hati baru-baru ini, terutama karena dia telah dipukuli oleh Omi hari itu dan tidak berani menjadi terkenal lagi. Tapi aku tidak menyangka Liu Yue akan menyebutkan namanya untuk masuk. Adegan besar seperti itu, membuat Fang Su tiba-tiba dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap Liu Yue. Suyan tersenyum sedikit, itu adalah senyum penuh percaya diri. Suyan Ton mengangkat pedangnya, tubuhnya yang indah dipajang. Banyak orang yang kasihan melihat tubuh Suyan yang seksi dan montok dipasangkan dengan wajah yang begitu biasa, bahkan sedikit jelek. Ayo, Liu Yue, kata Suyan. Liu Yue langsung bergegas menuju Suyan. Suyan juga menjentikkan kakinya, menerapkan ringannya, dan terbang di atas rumput. Sial! Pedang mereka berpotongan dalam sekejap, mengirimkan percikan emas dan besi yang bentrok. Detik berikutnya dari tabrakan, pedang Suyan tiba-tiba memiliki bilahnya dibelokkan dan menusuk bahu Liu Yue. Liu Yue ketakutan, pedang Suyan begitu fleksibel sehingga mampu membelokkan pedangnya, jadi Liu Yue hanya bisa mundur selangkah untuk menghindari serangan Suyan.
Suyan tahu dari pedang tadi bahwa Liu Yue bukan tandingannya. Ya, Suyan sangat yakin bahwa Liu Yue hanya bisa menghindari serangan dengan mundur selangkah dari tepi pedang yang dibelokkan tadi, yang cukup bagi Suyan untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menilai bahwa Liu Yue bukanlah lawannya. Liu Yue memandang Suyan dengan takjub dan berkata dalam hatinya, tempat pertama benar-benar agak kuat, itu telah melebihi harapan saya. Pada saat ini, Suyan langsung berkata, Liu Yue, Anda bukan lawan saya tidak lagi tertarik untuk membuang waktu lagi dengan Anda, mari kita berhenti di sini. Apa? Liu Yue sangat kesal ketika dia mendengar Suyan mengatakan ini. Dia baru saja memulai pertemuan dan langsung menyatakan bahwa dia bukan lawannya dan tidak tertarik untuk melawannya. Liu Yue merasa terlalu malu. Liu Yue meraung, Suyan, tolong jangan berpura-pura menjadi pasangan. Tidak ada yang akan memujamu karena kalimat pura-pura yang baru saja kamu katakan. Liu Yue menatap Suyan dengan marah. Suyan berkata, Liu Yue, ketika saya mengatakan bahwa Anda bukan lawan saya, tentu saja saya memiliki dasar untuk lawan yang lebih lemah dari saya. Saya, Suyan, tidak ingin membuang energi saya. Buang energi pada lawan yang lebih lemah dariku. Selain itu, Nona Song Yuer, Anda telah berusaha keras untuk membuat dirinya menjadi tontonan. Jika Anda kalah, itu akan membuatnya kehilangan muka. Mari kita berhenti di sini dan menyelamatkan muka untuk Anda. Liu Yue, bagaimanapun, bahkan lebih marah, Suyan terlalu sombong. Dia merasa bahwa Liu Yue bukan lawannya, jadi dia berkata dia tidak ingin membuang energinya. Ketika Omi mendengar percakapan mereka, dia juga berkata, Suyan ini, seorang wanita juga sangat arogan, hanya bertukar satu gerakan, jadi yakin Liu Yue bukan lawannya. Langsung katakan bahwa kamu tidak ingin membuang energi. Cek-cek, pukuli wajah Liu Yue. Song Yuer berteriak dengan marah, Liu Yue, pukul dia, lihat betapa marahnya dia. Liu Yue mendengus marah, Suyan, aku akan membiarkanmu berpura-pura menjadi lebih dari dirimu. Setelah mengatakan itu, pedang Liu Yue memotong dan menyerang Suyan dengan momentum yang sangat ganas. Gaya guntur surgawi. Pedang Liu Yue bergetar, seolah-olah pedang itu juga memancarkan kemarahan, membunuh Suyan dengan serangan sengit. Sial. Suyan memblokir pedang sambil melepaskan kekuatan yang dibawa oleh pedang Liu Yue. Liu Yue terlalu tergesa-gesa dengan pedang ini, menyebabkan pedang di tangannya saat ini kehilangan fokusnya dan tiba-tiba menerjang maju sedikit, tapi Suyan tidak bergerak dan hanya bertahan. Liu Yue sangat kesal di dalam, seolah-olah Suyan mempermainkannya. Apakah dia benar-benar kuat? Liu Yue mengamuk, Suyan, jika kamu tidak bergerak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aduh, sama saja. Suyan menghela nafas dan bersiap untuk bergerak. Swoosh, Liu Yue terbang dan menusuk bunga pedang seperti hujan, seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Pedang satu abadi, sial. Hanya Suyan yang menyerang dengan pedang yang seperti pola sabit aneh yang merobek dinding pedang Liu Yue yang seperti hujan dalam satu gerakan. Bas. Saat berikutnya pedang Suyan telah menusuk tenggorokan Liu Yue, topping itu. Tubuh Liu Yue tanpa sadar terhenti di sana. Pedang Suyan menunjuk ke tenggorokannya, hanya berjarak kurang dari 1 sentimeter. Suyan berkata, Liu Yue, kamu kalah, tapi kamu bisa bertahan sampai langkah ketiga di tanganku sebelum kalah. Kamu sudah lebih kuat daripada siswa manapun di sekolah menengah Baiyun. Saya pikir kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk diperingkatkan. Kedua dalam daftar Master Jenius sekolah menengah Baiyun. Wow dari penonton, Suyan menggunakan 3 gerakan untuk mengalahkan Liu Yue. Liu Yue tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini, dan pedang yang masih di tangannya terlepas dari tanah dan menekuk lututnya, jatuh ke tanah dengan lemah. Liu Yue melihat ke podium, Nona yang kecewa, hatinya seperti pisau. Nona dengan susah payah membuat adegan sebesar itu, tujuannya adalah untuk memenangkan Suyan, untuk menjadi ahli nomor 1 di SMA Baiyun, dan sebagai hasilnya, 3 gerakan diperbantukan. Bagaimana dia bisa memenuhi Nona? Nona ingin benar-benar mengagungkan, dan menyerapnya lagi. Song Yuer menghentakkan kakinya dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja mulai dikalahkan. Kenapa? Liu Yue, yang penuh dengan frustrasi, berjalan keluar dari stadion tanpa melihat ke belakang. Song Yuer melihat Liu Yue baru saja pergi, sangat tertekan, segera mengambil mikrofon dan mengumumkan, semua orang bubar. Duel hari ini adalah akhir. Semua orang berkata, sangat membosankan. Saya datang pagi-pagi dan menunggu setengah hari, dan kemudian pertarungan berakhir dalam waktu kurang dari 2 menit, sayangnya. Orang tua siswa berkata, saya tidak akan pernah datang ke sekolah untuk kesenangan seperti ini lagi, itu membosankan. 214. Namun, meskipun semua orang mengatakan itu membosankan, kekuatan Suyan masih diajarkan kepada semua orang, itu benar-benar sangat kuat, layak menjadi saudara perempuan Sumei Qian. Suyan berjalan kembali ke Sumei Qian. Sumei Qian berkata sambil tersenyum, lihat, kamu berpura-pura berada di sekolah lagi. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada lawanmu lagi, dan kamu masih membayangkan itu. Seseorang adalah lawanmu di tempat kecil di sekolah menengah Baiyun ini. Suyan menghela nafas, sungguh mengecewakan bagi saya. Saya pikir Liu Yue akan menjadi saingan untuk menantang saya dengan cara yang begitu menonjol. Sepertinya saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya masih akan menemukan lawan di sekolah. Ayo kembali. Sumei Qian membawa Suyan dan bersiap untuk pergi.
Saat itu, semua orang hendak bubar, dan tiba-tiba, Liao Jiayuan bergegas ke podium dan mengambil mikrofon untuk berteriak, "Semuanya, tolong jangan pergi dulu, kegembiraan masih akan datang." Tiba-tiba, semua orang melihat ke podium, kegembiraan masih ada di belakang kami. Apakah ada yang lain? Melihat ke arah podium, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Liao Jiayuan. Bukankah itu Liao Gayuan? Aku di sini terakhir kali dia digantung oleh Omi, dan kamu belum pernah membuat Omi membuang banyak lumpur. Semua orang berhenti dan menatap Liao Jiayuan. Song Yuer mendengus, "Liao Jiayuan, orang-orang hari ini adalah semua yang saya posting untuk memindahkan mereka untuk datang. Adegan ini sudah diatur oleh saya. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, kesulitan memilih tanggal." Song Yuer sangat tidak senang untuk mengatakan, dia mengatur semua ini, hasil dari angin tidak, tetapi juga memukul wajah mereka sendiri. Suasana hati sudah tertekan. Sekarang Liao Jiayuan sebenarnya ingin menggunakan adegan yang telah dia kerjakan dengan susah payah untuk dipanggang. Untuk melayani dia itu sangat tidak menyenangkan. Persetan. Liao Jiayuan langsung mendorong Song Yuer. Song Yuer jatuh di pantatnya dan berkata dengan marah, "Liao Jiayuan, aku belum selesai denganmu, kamu telah menyinggungku." Situs web pertama M. Kansu 8. Net. Liao Jiayuan mendengus menghina, "Lucu, menyinggung perasaanmu. Apa yang kamu? Biarkan ayahmu Song Daitian keluar, aku berjanji untuk tidak membunuhnya." Kata-kata Liao Jiayuan begitu sombong. "Kamu." Song Yuer menghela nafas dan menatap Liao Gayuan. Liu Yue meninggalkan stadion dengan suasana hati yang negatif. Ayahnya tidak tahu sudut mana yang sedang menonton, dan pada akhirnya dia bekerja keras dan menggunakan orang lain. Song Yuer merasa sedih, matanya berkabut. Penonton sepertinya mengatakan bahwa Liao Jiayuan juga bukan pria yang suka mendorong gadis. Liao Jiayuan hanya ingin menghajar Omi hari ini, jadi dia tidak terlalu peduli dan langsung berteriak, "Permisi, apakah Tang Dumbas ada di sini?" Semua orang tercengang. Don Dumbi. Siapa itu? Mungkinkah dia baru saja dipukuli oleh Don Suchen terakhir kali dan dia masih berani memanggil Don Dumbas? Liao Jiayuan berteriak lagi. "Itu benar. Tang Silibi adalah Omi. Tang Silibi, keluarlah. Kamu yang dipanggil. Aku benar-benar tahu kamu di sini." Penonton mendengar nama Omi dan menjadi tertarik, tidak, lebih tertarik tepatnya daripada duel antara Liu Yue dan Su Yan barusan. Omi sendiri tidak menyangka kalau Liao Gayuan justru memprovokasi dia lagi. Dia mengira kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia hanya penonton. Tapi dia tidak menyangka kalau kejadian hari ini berhubungan dengan dirinya lagi. Pilihan, begitu banyak orang di sini, Omi harus menunjukkan wajahnya lagi. Omi melompat dari tribun, berdiri di stadion, memandang Liao Jiayuan di podium, dan berkata, "Liao Jiayuan, mengapa kamu mencariku?" Liao Jiayuan sekarang melihat penampilan Omi yang tenang. 10.000 tidak senang, sangat ingin pergi kepadanya untuk makan kotoran. Liao Jiayuan berkata kepada Omi, "Tang konyol. Jangan lari jika kamu punya nyali hari ini." Liao Jiayuan, apakah rasa sakit yang terakhir begitu cepat? Omi bertanya. Omi tidak tahu mengapa dia tiba-tiba begitu sombong hari ini. "Aku baik, kamu idiot Omi. Kamu masih sombong. Aku akan melihat betapa sombongnya kamu nanti." Liao Jiayuan memberikan jari tengah kepada Omi. Semua orang sangat terkejut melihat tatapan sombong Liao Jiayuan ini. Kan Liao keterampilan seni bela diri Jiayuan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Omi melihat bahwa Liao Jiayuan tidak terlihat begitu arogan selama beberapa hari, tetapi juga seteguk idiot Tang daripada, dan dia memberikan jari tengah, melihat merasa sangat kesal. Tampaknya cucu ini benar-benar lupa tentang acara minggu lalu. Perusahaan telah dalam proses pengembangan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan telah bekerja pada pengembangan produk baru untuk waktu yang lama. Liao Jiayuan hendak berbicara, "Tang konyol." "Pah!" Tiba-tiba, segumpal lumpur masuk dan terbang langsung ke mulut Liao Jiayuan, mengeraskan kata-katanya. "Memem." Mata Liao Jiayuan langsung melebar, seolah-olah mulutnya penuh dengan sesuatu. Liao Jiayuan benar-benar segera mengingat perasaan hari itu, jadi dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah lumpur, dan segera memasukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk mengikatnya, menekuk cukup cepat, yang mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lakukan dengan fakta bahwa dia memiliki pengalaman. Setelah semua, dia baru saja tertekuk lumpur minggu lalu. Wow! Semua penonton di tempat kejadian tercengang sampai rahang mereka. Liao Jiayuan sangat arogan 1 detik, dan selanjutnya dia makan lumpur. Di sudut stadion, Su Yan kagum dan tanpa sadar menutup mulutnya. Pertama kali melihat Omi dalam kehidupan nyata, meninggalkan kesan mendalam padanya. Su Yan berdiri di sebelah Su Meiqian. Sangat terdiam Omi ini. Liao Jiayuan yang digantung minggu lalu, melemparkan lumpur Liao Jiayuan 2 kali. Tidak cukup untuk melempar, kali ini lagi. Su Meiqian memikirkannya, Liao Jiayuan juga sangat tragis, makan lumpur lagi. Ah, di sudut lain lapangan olahraga, kerbau Liao yang semula tersenyum, tiba-tiba melihat putranya seteguk lumpur lagi, sangat marah hingga hampir melompat, gigi gemeletup karena marah. Hahaha, hahaha. Sebaliknya, Song Yuer, dia berduka untuk meninggalkan podium, tiba-tiba melihat adegan ini, tertawa sampai mati. Momen ini terasa sangat menyenangkan, Omi ini juga terlalu kuat. Oh.
Liao Jiayuan layak menjadi seseorang yang memiliki pengalaman dalam menekuk lumpur, dan selesai menekuk mulut penuh lumpur sekaligus, Liao Jiayuan mengangkat kepalanya dengan marah dan menatap Omi dan meraung, "Omi, aku belum selesai denganmu." Omi dengan tenang berkata, "Sekarang, ingat bagaimana rasanya makan lumpur minggu lalu. Jika Anda masih belum ingat, saya bisa memberi Anda bola air lagi untuk membantu Anda mengingat lebih cepat." Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun, berjalan ke podium dan menyerahkan sebotol air kepada Liao Jiayuan, sambil menepuk bahu Liao Jiayuan dan dengan tenang berkata, "Tuan Muda Liao, kumur air dulu, dan serahkan semuanya setelah itu kepadaku." Liao Jiayuan menunjuk Omi saat dia berkumur dan meraung, "Keringkan dia sampai mati, keringkan dia sampai mati." Li Haolin tersenyum dan berkata, "Itu wajar." Semua orang menatap pemuda itu dengan bingung. Siapa dia? Tepat ketika semua orang bingung, pemuda itu angkat bicara, memandang Omi dan berkata, "Omi, aku sudah lama mendengar namamu, dan kamu benar-benar pandai menggenggam ketika aku melihatmu hari ini." 215. Don bertanya, "Apakah kamu ingin makan lumpur juga?" "Kamu." Hati Li Haolin sangat marah. "Kalau kamu juga mau makan lumpur, katakan saja dengan cepat dan jangan banyak bicara yang sopan," kata Omi. Li Haolin berkata dengan jijik, "Denganmu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuatku makan lumpur." "Ah." Li Haolin tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu terbang ke mulutnya. Omi berkata, "Katakan, terus bicara." "Oh." Li Haolin dipenuhi amarah dan dengan cepat meludahkan lumpur di mulutnya. Dia akan berkata, "Hanya karena kamu belum memiliki kemampuan untuk membuatku makan lumpur." Tetapi sebagai hasilnya, lumpur terbang ke mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Li Haolin marah, itu semua karena dia ceroboh, kalau tidak bagaimana Omi bisa melemparnya. Orang-orang tidak tahu harus berkata apa saat ini, dan berpikir bahwa Liao Jiayuan telah menemukan yang jauh lebih kuat, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata dia juga telah memakan seteguk lumpur. Liao Jiayuan melihat pengawalnya juga makan lumpur, tiba-tiba merasa sangat malu. Dia bahkan makan lumpur, tetapi dia Li Haolin juga mengikuti makan lumpur. Apa yang terjadi, tidak ingin mengalahkan omong kosong Omi. Hati Li Haolin sangat marah, memerah dan berteriak, "Omi, aku, Li Haolin, jangan bunuh kamu hari ini. Aku akan mengikuti nama keluargamu, jangan lari jika kamu punya nyali." Kerumunan kaget, sepertinya benar-benar marah sampai ekstrim, mereka semua mengancam akan membunuh. Omi tertawa dan berkata, "Idiot." Teguran Omi membuat Li Haolin semakin marah, karena ungkapan konyol Omi terasa seperti dia tidak menganggapnya serius dan mengejeknya. Aku akan pergi padamu. Tidak ada yang akan menghentikanku hari ini, aku akan membunuhnya." "Omi, jangan lari jika kamu punya nyali." Li Haolin berteriak marah. Saat itu, bola lumpur lain terbang dari Omi. Omi mendengus, "Sialan, berapa lama lagi kamu akan membuatku menunggu? Semua orang masih menunggu untuk kembali ke kelas. Tidakkah kamu tajam, mengoceh banyak dan tidak melihatmu bergerak? Kamu bertindak ah." Li Haolin menyeka lumpur di wajahnya, sudah sangat marah. "Omi, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Kamu punya nyali untuk berdiri diam, aku berjanji tidak akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Li Haolin berjalan menuju Omi. Omi mendengus, "Apa-apaan kamu? Tiba-tiba kamu bilang bunuh aku, tiba-tiba kamu bilang jangan bunuh aku, kamu mau pukul aku atau tidak?" Semua orang melihat raut wajah Li Haolin saat ini, sangat khawatir dia akan membunuh Omi. Bahkan Sumei Qian sedikit gugup. Dia ada di sini hari ini, tentu saja dia tidak akan membiarkan tragedi semacam ini terjadi. Liao Jiayuan berteriak dari belakang, "Li Haolin, bunuh saja dia. Dia membawamu ke dalam kekacauan ini. Jika kamu tidak membunuhnya, aku bahkan tidak akan meremehkanmu." Li Haolin dengan marah bergegas menuju Omi, tapi dia tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit kewarasannya. Jika dia benar-benar membunuh Omi, bukankah dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara? Otak Li Haolin sedikit jernih. Diam-diam berkata, "Aku tidak bisa membunuh siapapun. Aku tidak harus membiarkan diriku masuk penjara karena Liao Jiayuan. Aku benar-benar membunuh seseorang yang pasti tidak akan menyelamatkanku." Omi idiot itu. Aku menyuruhnya berdiri dan jangan pergi. Dia benar-benar berdiri dan tidak pergi. Dia bodoh, tidak akan lari ah. Tapi mengendarai harimau itu sulit. Li Haolin harus bergegas dan membunuh Omi. Li Haolin segera bergegas di depan Omi. Omi tidak melakukan langkah pertama, Omi membiarkannya mati lebih dulu dan melihat bagaimana dia bunuh diri. Li Haolin mengamuk, "Omi, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu?" "Haha, bukan karena aku memaksamu, itu karena kamu bahkan tidak memiliki kemampuan itu." Omi terdiam. "Omi, awalnya aku hanya ingin memukulmu setengah mati, tapi kamu mendorongku begitu keras, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan membunuhmu sendiri jika aku terpojok. Jika aku jadi kamu, lari dan tunggu. Sampai aku sadar kembali sebelum muncul lagi." Li Haolin sepertinya mengisyaratkan Omi untuk lari cepat. Dia sekarang pada tahap kehilangan kewarasannya. Bagaimana jika dia benar-benar membunuh Omi? Dia juga takut masuk penjara. Omi mendengus, "Tidak, aku berdiri tepat di depanmu. Bunuh aku kalau bisa. Jangan berani-beraninya memaksaku, aku benar-benar kehilangan akal sekarang."
Li Haolin berteriak, pembuluh darah muncul di wajah dan lehernya, seolah-olah dia mencoba mengendalikan dirinya dari pembunuhan, tetapi dia marah. Liao Jiayuan berteriak, Li Haolin, bunuh dia untukku, apa yang kamu bicarakan? Liao Jiayuan melihat bahwa Li Haolin semua berbicara dan tidak berlatih. Berapa kali dia mengatakan bunuh dia, tetapi dia tidak melihatnya benar-benar terbunuh. Dan Li Haolin didorong ke tepi, sangat ingin membunuh tetapi masih ada jejak kewarasan di hatinya, tidak bisa dibunuh. Dia mengendalikan amarahnya hampir ke tepi kehancuran. Saat melihat Liao Jiayuan dan berteriak untuk membunuh Omi, dia bahkan lebih cepat untuk dikendalikan. Desis Li Haolin, Omi, kamu jangan memaksaku, aku benar-benar akan membunuhmu, kamu jangan buru-buru melarikan diri. Begitu bertele-tele, bahkan Omi pun hampir muak. Konyol, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku berjanji untuk tidak lari. Saya sudah hampir kehilangan akal, apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya? Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak akan berani? Kata Li Haolin dengan gigi terkatup, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kewarasannya, tapi sepertinya dia hampir lepas kendali, dan dalam hatinya dia mengutuk Omi, si idiot, karena tidak lari. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Tampar. Dengan keras menamparkan wajah Li Haolin, sambil berkata, bunuh aku, ayo. Wajah Li Haolin menjadi hijau karena marah, dan dia menggertakkan giginya dan meraung. Kamu memaksaku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Jangan menantang batasku, aku benar-benar kehilangan kendali atas diriku sendiri. Omi tidak tahan, tidakkah dia mendengarnya dengan jelas setelah mengatakan memukulnya sampai mati berkali-kali. Tampar. Don Omi menamparkan lagi. Kau membuatku melakukannya. Mata Li Haolin merah saat dia berteriak. Tamparan lagi. Tidak tahan lagi, tidak perlu menanggungnya lagi, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Li Haolin memutuskan bahwa dia tidak peduli apakah dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau tidak, dia akan membunuh Omi bahkan jika dia ditembak. Seketika, Li Haolin menyerang pelipis Omi dengan pukulan terkuatnya. Omi memutar backhandnya dan mengklik, lengan Li Haolin patah. Bang! Tendangan Omi terbang, dan tubuh Li Haolin terbang lebih dari 10 meter. Omi berguling beberapa kali dan mencapai tumit Li Haolin, menginjak perut Li Haolin. Puff! Li Haolin menyemprotkan semua bubur yang dia makan di pagi hari dalam satu tegukan, seperti kolom air yang keluar dari tenggorokannya. Omi melihat bahwa itu akan disemprotkan padanya, dan dengan cepat berbalik ke belakang, dan bubur yang dimuntahkan Li Haolin baru saja mendarat di kantong plastik di tanah. Butir beras kuning telur, kentang goreng yang dikunyah, dan ampas teh. Omi melihat pada apa yang dimuntahkan Li Haolin dan hampir mati karena mual. Li Haolin menutupi perutnya dan berguling-guling di tanah, tendangan Omi barusan nyaris meremukkan perutnya. 216. Omi tidak naik lagi dan berkata, bukankah kamu mengatakan kamu akan membunuhku? Bangun, jangan menahan, bunuh aku. Li Haolin mendengar sarkasme Omi dan sepertinya tiba-tiba terbangun pada saat ini. Ternyata kekuatan Omi tidak seperti yang dia kira, hanya sekitar level 20, berkat fakta bahwa dia baru saja telah bertahan dengan dirinya sendiri untuk mencegah dirinya kehilangan akal dan benar-benar membunuh seseorang. Ternyata ini adalah lelucon, dia tidak cocok untuk orang lain. Di tengah keramaian, Liao Buffalo kecewa ketika melihat betapa rapuhnya Li Haolin, dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Omi dengan sial kali ini, tetapi ternyata Omi bahkan lebih kuat dari Li Haolin. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama beberapa tahun terakhir, dan telah bekerja keras untuk mengembangkan produk baru. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi saya akan mengatakan sesuatu. Bangunkan saya dan persetan dengan si bodoh Tang. Omi melihat Liao Gayuan lagi seteguk gambitang, dan menjadi kesal, melihat sarapan yang dimuntahkan Li Haolin ke tanah, dan tiba-tiba mengambil sarapan itu dan melemparkannya ke Liao Gayuan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Liao Jiayuan marah terus berteriak padanya, tiba-tiba sebuah kantong plastik menempel di wajahnya. Pada saat yang sama, apa yang ada di dalam kantong plastik itu, masih sedikit panas tiba-tiba masuk ke tenggorokannya. Liao Jiayuan segera merobek kantong plastik dari wajahnya dan melihat bahwa itu adalah sarapan yang baru saja dimuntahkan Li Haolin. Omi, apa aku rumput kamu? Paru-paru Liao Jiayuan menjadi hijau saat ini. Sarapan menjijikkan yang baru saja dimuntahkan Li Haolin dilemparkan ke mulutnya oleh Omi, yang secara tidak sengaja memberinya makan. Aduh, Liao Jiayuan membungkuk untuk muntah, tapi sarapan sudah ada di perutnya dan tidak bisa dikembalikan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Seluruh penonton menutup mulut mereka, merasakan gelombang mual, dan ada beberapa gadis yang mau tidak mau muntah. Melihat dia tidak bisa muntah, Liao Jiayuan kehilangan akal sehatnya dan bergegas ke Omi. Omi, aku akan membunuhmu. Liao Gayuan, yang sudah kehilangan akal sehatnya, memikirkan untuk tidak bisa mengalahkan Omi. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi memperingatkan, Liao Jiayuan, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini dan jangan kembali. Liao Jiayuan bergegas ke depan Omi dan meninjunya. Omi terbang dan menendang Liao Gayuan sejauh 20 meter. Pada saat itu, seorang pria muncul di samping Liao Gayuan dan membantu Liao Gayuan berdiri. Itu adalah kerbau Liao. Ayah, aku akan membunuhnya.
kata Liao Jiayuan. Liao Suiniu berkata, aku sudah cukup kehilangan muka hari ini. Kamu turun dulu, ayo, hutang ini akan diselesaikan dengannya perlahan. Setelah mengatakan itu, Liao Suiniu berjalan menuju Omi. Omi, Liao Suiniu menggigit giginya dan berkata. Omi memandang Liao Suiniu dan bertanya, ada yang salah? Omi, kamu telah menindas putraku satu demi satu, akun ini tidak dapat diselesaikan. Omi berkata, Liao Buffalo, kamu tidak buta, kan? Tunggu aku. Mata Liao Suiniu memancarkan niat membunuh. Bukankah aku akan berdiri di sini dan menunggu? Kata Omi dengan nada meremehkan. Liao Suiniu memandang Li Haolin dan berkata, kamu mengecewakanku. Paman Liao, maafkan aku juga tidak menyangka dia begitu kuat. Liao Suiniu tampak muram dan berkata, jangan banyak menjelaskan kepadaku, tinggalkan kota Linjiang. Lia, sayangnya, kerbau Liao langsung pergi. Li Haolin dengan marah mengepalkan tinju, benar-benar impersonal, kemarin juga mengatakan apa yang muda dan ayahnya adalah celana yang sama. Semua orang akan bubar. Pada saat ini, Suyan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Su Meiqian bertanya, apa yang kamu pikirkan? Suyan berkata, kakak, aku benar-benar ingin bertarung dengan Omi. Su Meiqian tertegun, bertarung melawan Omi, dia juga tidak memikirkannya. Lupakan saja, Omi hanya berada di level yang sama dengan Liu Yue, kamu tidak akan dapat menemukan lawan di SMA Baiyun. Jangan buang energimu, ini sudah larut, biarkan siswa kembali ke kelas. Su Meiqian menasihati, tidak, aku ingin mencoba Omi. Suyan memutuskan bahwa dia akan melawan Omi hari ini. Dia sebelumnya berpikir untuk menemukan Omi untuk memotong giginya di hari lain. Suyan sangat kecewa di SMA Baiyun, tidak mencari lawan. Semuanya, jangan pergi, ini belum berakhir. Suyan berjalan ke podium dan mengambil mikrofon dan berteriak. Kerumunan yang pergi berbondong-bondong mendengar seseorang berteriak belum selesai dan langsung berhenti. Kenapa belum selesai? Ada yang lebih seru. Hanya Suyan yang berdiri di podium. Suyan tidak bertele-tele dan langsung berkata, Omi, apakah kamu tertarik untuk melawanku? Ketika semua orang mendengar bahwa Suyan ingin bertarung dengan Omi, mereka semua terkejut, seolah-olah mereka menantikannya, dan memang ada yang lebih menarik lagi yang akan datang. Omi merasa sedikit kesal saat mendengar Suyan meneriakkan namanya dan ingin melawannya. Apakah ada minat untuk melawan Suyan? Serius, Omi tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena Omi tahu betul bahwa Suyan bukan tandingannya, bahkan saudara perempuannya Su Meiqian tidak bisa mengalahkan Omi apalagi dia. Bagi Omi, pertempuran dengan Suyan hanyalah buang-buang waktu. Melihat bahwa Omi hanya mengerutkan kening dan tetap diam, pikiran Suyan untuk melawan Omi menjadi lebih kuat dan berteriak sekali lagi, Omi, apakah kamu tertarik untuk melawanku, Suyan? Penonton segera duduk kembali dan menatap Suyan dan Omi dengan penuh harap. Namun, Omi mendengus tidak tertarik. Suyan tercengang, tidak menyangka Omi hanya mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Omi, kenapa kamu tidak berani melawanku? Tanya Suyan. Omi sedikit kesal dan berkata, karena aku tidak tertarik. Oh, itu membuatku merasa aneh. Aku, Suyan, setidaknya ahli jenius nomor 1 di SMA Baiyun. Kamu bahkan tidak tertarik untuk melawanku. Apakah itu karena kamu benar-benar tidak tertarik atau jika ada alasan lain? Alasan yang tidak diketahui. Suyan tersenyum. Omi mendengus, tidak ada minat, tidak ada minat. Menurutmu siapa dirimu? Apakah semua orang harus tertarik padamu? Jenius Top White Cloud High School. Tidak ada apa-apa di mataku. Oke, aku akan kembali ke kelas jika itu oke. Jangan tunda waktu kelas semua orang. Di mana Suyan bersedia, dia berkata dengan keras, Omi, kamu munafik. Bagaimana aku munafik? Kamu jelas tidak berani melawanku, dan kamu masih berbicara dengan sangat megah. Jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kamu takut kalah dariku di depan umum, seperti Liu Yue. Kamu tidak berani, katakan saja, mengapa kamu masih mencari begitu banyak alasan? Suyan berkata dan tersenyum. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa Omi pasti alasan untuk ini. Umumnya tidak mungkin untuk tidak tertarik. Lagi pula, dia Suyan bukan orang kecil. Tidak peduli apakah dia ahli jenius nomor 1 atau saudara perempuan Su Meiqian, itu sudah cukup untuk menjadikannya seseorang dengan sedikit reputasi. 217. Omi melihat Suyan berbicara dengan sangat buruk dan mengerutkan kening. Suyan, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani memberimu pelajaran hanya karena kamu adalah saudara perempuan Su Meiqian. Bicaralah lebih hati-hati. Suyan mendengus, Omi, potong omong kosong itu, aku menantangmu untuk melawanku. Saya benar-benar tidak tertarik untuk membuang-buang energi saya. Kata-kata Omi mengingatkan Suyan tentang apa yang dia katakan kepada Liu Yue. Bagus, Omi, aku akan membiarkanmu memiliki 3, tidak, 10 pukulan. Sekarang kamu akhirnya berani melawanku. Suyan, kamu tidak. Omi memiliki sedikit semangat. Jika dia melakukannya, Omi tidak keberatan memenuhinya. Oh, Omi, barusan kupikir kau sangat berani, tapi aku tidak menyangka kau tidak berani melawanku. Kau pikir kau akan kehilangan bedakmu jika terlihat kalah menyedihkan di depan umum, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda sekarang seperti kura-kura yang menyusut kehilangan lebih banyak bubuk. Ayo, bertarung dengan saya, Suyan, saya berpikiran terbuka, saya membiarkan Anda 20 gerakan. Jika Anda bahkan tidak berani melakukannya, saya hanya bisa hehe untuk Anda.
Omi terbakar, sepertinya dia pasti harus bertarung dengan Suyan hari ini. Omi berjalan langsung ke tengah stadion dan berkata, karena kamu sangat ingin bertarung, ayo lakukan. Haha, Suyan segera berlari ke tengah stadion. Seluruh stadion sunyi, dan klimaksnya benar-benar satu gelombang demi gelombang. Awalnya berencana untuk menonton duel Liu Yue dengan Suyan, tetapi saya tidak berharap untuk melihat satu lagi duel antara Omi dan Suyan. Di sudut stadion, Song Yuer mengerucutkan bibirnya. Saya telah bekerja sangat keras untuk membuat tontonan yang begitu besar, tetapi semuanya berakhir dengan melayani orang lain. Jika Omi mengalahkan Suyan, bukankah semua pusat perhatian akan jatuh? Ada Omi, dan aku membabi buta berkelahi. Liu Yue sibuk berkata, Nona, jangan khawatir, Omi tidak bisa menjadi lawan Suyan. Bagaimana kamu tahu itu bukan lawan Suyan? Aku baru saja bertarung dengan Suyan, skill pedang Suyan terlalu dalam, dan mustahil bagi Omi untuk mengalahkan Suyan pada level itu. Liu Yue berkata dengan percaya diri. Song Yuer merasa lega ketika mendengar itu, kalau tidak dia akan sibuk dan pusat perhatian akan diambil oleh Omi lagi. Su Meiqian berdiri di sudut, tersenyum sedikit, tidak gugup sama sekali. Sangat percaya diri pada adiknya, kakaknya selalu berharap untuk menemukan orang kuat di sekolah yang bisa menyaingi dia, tapi sayangnya mengecewakan, tidak ada. Di lapangan olahraga, Suyan tersenyum, Omi, kata-kata saya masih diperhitungkan, saya akan membiarkan Anda memiliki 20 gerakan. Omi mendengus terserah. Karena Suyan ingin mempermalukan dirinya sendiri, Omi tidak repot-repot mengatakan apapun. Omi, kalau begitu lakukan gerakanmu, karena aku akan membiarkanmu melakukan 20 gerakan, aku tidak akan bergerak dulu. Sesuai keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Omi mengambil pedangnya dan terbang ke Suyan. Teknik pedang yang digunakan Omi adalah teknik pedang Tongling, yang persis seperti yang dia ajarkan kepada Wei Ming. Itu tidak terlalu mendalam. Tentu saja, teknik pedang Heavenly Maiden Scattering Blossoms, Omi tidak bisa menggunakannya. Kekalahan seni bela diri debu merah dan seni bela diri Omi harus dibedakan. Swoosh, Omi memiliki beberapa pedang berturut-turut, dan Suyan benar-benar bermaksud agar Omi membuat 20 gerakan, hanya bertahan tanpa gerakan. Namun, keterampilan pedang Omi tidak terlihat lemah, dan gerakan ini keluar. Suyan hampir tidak bisa mengelak, tetapi, melihat ke bawah, dia memiliki lubang di pakaiannya, dan bahkan warna beranya bisa terlihat. Suyan terkejut. Di sudut lapangan olahraga, Su Meiqian juga terkejut. Pertama kali dia melihat saudara perempuannya kehilangan begitu banyak, dan pakaiannya robek hanya dengan satu gerakan. Omi mendengus dengan pedangnya, berapa lama lagi kamu akan berpura-pura membandingkan? Ini hanya langkah pertama, apakah kamu benar-benar ingin membuat saya 20 langkah? Kamu. Suyan marah, dan mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi pasangan. Jelas bahwa Omi sendiri berpura-pura menjadi pasangan, kekuatannya tidak lemah, dan dia bertindak seolah-olah dia tidak cocok. Tidak berani melawannya, kalau tidak Suyan tidak akan mengatakan kata-kata yang membuatnya 20 gerakan. Suyan melihat lubang di pakaian dadanya, bra merah itu sekilas terlihat jelas. Suyan buru-buru melepas salah satu jepit rambut di rambutnya untuk menahan lubang di pakaiannya dan berkata dengan marah, Omi, begini caranya. Kamu memperlakukan wanita cantik. Omi mendengus, sebelum mengatakan itu, kamu mungkin juga melihat reaksi penonton. Suyan melihat sekeliling. Banyak anak laki-laki muntah. Ya, Suyan secara terbuka mengatakan bahwa dia cantik. Banyak anak laki-laki muntah di tempat. Suyan terdiam. Dia sangat bingung dengan kemarahan. Dia lupa bahwa dia mengenakan topeng kulit manusia. Seluruh sekolah tidak tahu wajah aslinya. Omi berkata, keluarkan kekuatan terkuatmu. Aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Suyan mendengus, Omi, kamu baru saja menusuk bajuku. Bukan karena kamu kuat, hanya saja aku membiarkanmu. Tapi sekarang aku tidak akan membiarkanmu, jadi kamu tidak akan bisa menyakitiku. Lebih, kekuatan terkuat. Apakah Anda bercanda? Apakah Anda tahu bahwa apa yang baru saja saya keluarkan dalam pertempuran dengan Liu Yue hanyalah kekuatan terburuk? Banyak orang di stadion kagum dengan kata-kata Suyan, jadi pertempuran antara Liu Yue dan Suyan barusan, Suyan hanya mengeluarkan kekuatan terburuk tapi bagaimanapun, Suyan menggunakan kekuatan terburuknya dan mengalahkan Liu Yue dalam 3 langkah. Benar saja, Suyan sangat kuat, dan untuk sesaat, stadion dipenuhi dengan pujian. Tapi Liu Yue di sudut stadion sangat marah. Suyan, vagina jelek itu. Jika kamu ingin bertarung dengan Omi, bertarung saja, dan kamu harus menarikku keluar dan menginjak wajahku sekali. Omi mendengar Suyan mengatakan bahwa ketika dia bertarung dengan Liu Yue, dia hanya mengeluarkan kekuatan terburuknya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, yang membuat Suyan sedikit marah. Omi setidaknya mengeluarkan ekspresi terkejut. Suyan mendengus, baiklah Omi, kalau begitu, mari kita bertarung dengan adil. Aku akan menggunakan gerakan yang sama persis seperti yang aku gunakan dalam duelku dengan Liu Yue. Terserah. Omi tidak peduli seberapa kuat gerakan yang dia keluarkan. Swoosh. Suyan mengayunkan pedangnya dan terbang dengan jari kakinya. Pedangnya menusuk lurus ke alis Omi. Itu tampak seperti tusukan lurus yang sangat sederhana, tapi itu berisi banyak ilmu pedang di dalamnya. Tidak peduli dari sudut mana kamu memblokirnya. Pedang dari Anda akan terluka, dan Liu Yue dikalahkan oleh pedangnya sebelumnya. Namun,
Teknik pedang psikis Omi menyerang Suyan seolah-olah pedang itu memiliki jiwa, dan pedang Suyan langsung hancur, sementara pedang Omi mencapai tumit Suyan dalam sekejap mata. Suyan tidak bergerak, ketajaman terkunci padanya, pedang Omi diarahkan tepat ke tenggorokannya, dan ketajaman membuatnya merasakan tubuhnya bergetar. Seluruh kerumunan terkejut melihat Omi menunjuk tenggorokan Suyan dengan satu gerakan. Bahkan Sumeikian merasa tidak bisa dipercaya, gerakan pedang yang baru saja dilakukan adiknya, meskipun itu bukan gerakan terkuat, itu tidak terlalu buruk sehingga dipatahkan oleh Omi dan diarahkan ke tenggorokannya dengan pedang. Hanya Omi yang mendengus jika kamu terus mengeluarkan kekuatan terburukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 218. Wajah Suyan memucat, kata-kata Omi sepertinya menyengat hatinya, dia selalu menjadi orang yang bangga dan percaya diri, hanya dia yang mengatakannya kepada orang lain, tidak pernah ada yang mengatakannya padanya. Bagus, Omi, anggap aku meremehkanmu. Omi segera memindahkan pedangnya dan mundur beberapa langkah, dia tidak memanfaatkan Suyan. Suyan tidak berani meremehkan Omi kali ini dan siap menunjukkan kekuatan terkuatnya. Langya Nine Style. Suyan seringan burung layang-layang saat dia membunuh Omi lagi, dan tentu saja, pedangnya tidak sebanding dengan yang baru saja dia gunakan. Pedangnya Ki membentuk pola yang aneh, seolah-olah akan pergi. Untuk merobek pedang Omi. Dang dang dang. Omi memegang pedang di tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tersentuh, artinya satu tangan hanya memegang pedang untuk melawan Suyan. Setelah suara emas dan besi, pedang Omi dengan mudah menembus pertahanan pedang Suyan. Suyan merasakan mati rasa di gagangnya, dan pada saat berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba keluar dari tangannya. Dan sekali lagi, pedang Omi diarahkan ke tenggorokannya. Ah, tubuh Suyan tidak hanya gemetar saat ini, tetapi tubuhnya menjadi dingin. Jika dia baru saja diarahkan ke tenggorokannya oleh pedang Omi, itu karena itu bukan gerakan yang sangat kuat, tapi sekarang jurus ini, yang sudah menjadi salah satu jurus terkuatnya, masih dipatahkan oleh Omi sekaligus, dan bahkan pedangnya terbang keluar. Wajah Suyan pucat, tidak bisa mempercayai hal yang sama. Omi menunjuk ke tenggorokan Suyan dan berkata, Suyan, kamu mengolok-olok saya, bukan? Saya baru saja mengatakan kepada Anda untuk mengambil langkah terkuat Anda, dan Anda masih berpura-pura bersaing dengan saya dengan mengeluarkan langkah yang buruk, dengan siapa kamu ingin berurusan? Kamu, Suyan akan mati karena marah. Apakah Omi mengatakan bahwa dia masih membuat trik yang buruk? Apakah itu sarkasme? Atau apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa dia sudah mengeluarkan jurus terkuatnya? Omi meletakkan pedangnya lagi dan berkata, Suyan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu masih melakukan gerakan yang buruk, Omi, aku tidak akan menemanimu. Dan aku takut begitu banyak orang yang hadir juga akan berpikir bahwa Anda mempermainkan semua orang. Benar saja, banyak orang di tempat kejadian berteriak, itu benar. Suyan, berhenti berpura-pura menjadi lawan. Cepatlah dan keluarkan jurus terkuatmu. Gerakan yang baru saja kamu tangani Liu Yue jelas bukan lawan Omi, dan kamu masih membawanya keluar untuk melawan Omi. Apakah Anda menghina Omi atau menggertak kami karena tidak tahu seni bela diri? Suyan, keluarkan jurus terkuatmu dan pukul Omi, aku mendukungmu. Liao Jiayuan juga berteriak, dia ingin Suyan menghajar Omi, tapi Suyan selalu tidak keluar dengan jurus terkuat, membuat Liao Jiayuan merasa tertekan. Tapi siapa tahu, yang paling tertekan adalah Suyan sendiri. Wajah ini dipukuli oleh Omi, itu tidak cukup untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dia juga menyeret begitu banyak penonton untuk bertarung bersama. Omi mundur beberapa langkah lagi, tidak memanfaatkan Suyan. Lakukan langkahmu, Suyan, kuharap kali ini, kamu akan berhenti berpura-pura membandingkan dan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Omi, kamu benar-benar mengajariku. Suyan benci mencari jahitan untuk dibor. Dia sudah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, apalagi yang harus dia keluarkan yang lebih kuat. Sebagai saudara perempuannya, Sumeikian secara alami mengetahui ilmu pedang saudara perempuannya, dan sekarang merasa tertekan dan ngeri bahwa kekuatan Omi sebenarnya lebih tinggi daripada saudara perempuannya. Dalam kemarahan, Suyan mengambil pedang lagi dan mengeluarkan salah satu gerakan terkuatnya untuk kedua kalinya, dan karena yang terkuat tidak berhasil, dia akan mengeluarkan yang terkuat lainnya. Ibu dari Taiyang. Tarian pedang Suyan, pedang Ki tiba-tiba bocor kemana-mana, seolah-olah ada raksasa yang menghalangi di depannya. Gerakan ini tidak hanya sangat kuat dalam menyerang, tetapi juga sangat kuat dalam bertahan. Dibandingkan dengan hanya dengan satu gerakan Langya Nine Stances, itu tidak kalah sama sekali. Omi terlempar ke tempat, sebuah gerakan jatuh dari teknik pedang Tongling, dan dengan satu serangan pedang, pedang Ki di sekitar tubuh Suyan meledak seperti balon yang bocor. Saat Suyan merasakan kehilangan sosok Omi, dia menemukan pedang di tenggorokannya, bilah pedang di kulitnya, dan sedikit kedinginan. Suyan tertegun di sana, untuk ketiga kalinya Omi hanya membutuhkan satu tusukan dan tenggorokannya akan tertusuk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Suyan, dia sudah menggunakan kedua gerakan terkuatnya, dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, suara Omi terdengar, apakah ini langkah terburuk yang pernah kamu lakukan untuk menghadapi Liu Yue? Itu sudah cukup buruk. Suyan, bisakah kamu berhenti menggunakan jurus itu? Sekarang aku secara resmi menantangmu, apakah kamu berani mengeluarkan jurus terkuatmu untuk melawanku?
Penonton juga merasa itu membosankan, dan berteriak, Suyan, terima kasih karena Anda menjadi ahli nomor 1. Anda selalu berpura-pura membandingkan apakah Anda menarik bagi Anda. Suyan, kamu selalu menggunakan langkah terburuk untuk berurusan dengan Liu Yue. Apa maksudmu? Apakah kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri atau kamu meremehkan Omi? Sial, sayang sekali aku masih sangat mendukungmu. Suyan sangat dirugikan. Dikalahkan oleh Omi sudah cukup menyakitkan, dan sekarang dia harus dimarahi oleh begitu banyak orang karena berpura-pura. Dia benar-benar tidak berpura-pura. Dia sudah mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Itu adalah Omi yang berpura-pura. Tiba-tiba, hidung Suyan sakit dan dia menangis karena kesal. Sayangnya, tidak ada yang bersimpati padanya, dan seorang siswa berteriak, rumput, jelek sekali, dan kamu masih berani menangis. Sumei Qian tidak bisa melihatnya dan langsung terbang keluar. Ayo, Omi. Sumei Qian memelototi Omi. Dia benar-benar terdiam pada Omi. Kapten Su, mungkinkah Anda ingin ikut campur? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik untuk melawannya. Dialah yang harus memaksa saya untuk melakukannya. Tetapi sekarang setelah saya keluar, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Sumei Qian melotot, duelmu dengan Suyan berakhir di sini. Dia tidak enak badan hari ini. Bibi yang hebat akan datang dan dia tidak bisa melakukan teknik pedang terkuatnya. Dengan masalah ini, Sumei Qian memiliki tidak ada pilihan selain untuk menutupi adiknya. Tidak tahu apakah Omi benar-benar berpikir bahwa Suyan tidak mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Sangat arogan untuk menantangku meskipun kamu sedang tidak enak badan. Omi menyingkirkan pedangnya. Penonton yang menyaksikan duel seru itu menghilang begitu saja dan berteriak tak senang. Rumputku, pas lagi seru abis. Kapan Bibi tidak datang, itu harus saat ini. Ada siswa lain yang berkata dengan marah, tampangnya jelek sekali, dan masih berani datang ke tante, saya rumput. Beberapa siswa kualitasnya benar-benar tidak bagus, tidak bisakah mereka datang ke bibinya karena mereka jelek? Saya tidak enak badan, dan saya tidak bisa berduel meskipun saya berani menyalahkan orang lain. Sumei Qian berteriak, suara apa? Jangan kembali ke kelas dulu. Kerumunan siswa melihat bahwa Kapten Su sangat marah, dan tiba-tiba berjalan keluar dari stadion dengan sikap keabu-abuan, merasa bahwa mereka belum bersenang-senang, dan tidak ingin kembali ke kelas, masih mengeluh dengan mulut mereka. Tentang mengapa Suyan memiliki bibinya hari ini. Suyan berduka, dipukul di wajahnya begitu keras oleh Omi, meskipun semua orang tampaknya berpikir bahwa dia tidak kalah, hanya tidak mengeluarkan kekuatan terkuatnya, tetapi dia sendiri sangat jelas. Wajah ini dipukul, bang, 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 dan masih tidak ada suara. 219. Lapangan olahraga berangsur-angsur menjadi tenang, dan semua guru dan siswa kembali ke kelas masing-masing, begitu pula Omi. Tatapan Omi menjadi lebih hormat, dan tanpa sadar Omi tampaknya telah menjadi gunung di SMA Baiyun yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Sekarang terserah Suyan setelah akhir dari bibi buyutnya, untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya, apakah dia bisa bertarung dengan Omi? Jika tidak, Omi layak menjadi ahli nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Di dalam mobil polisi, Suyan menatap frustrasi duduk di mobil penumpang. Sumei Qian mengendarai mobil meninggalkan sekolah. Sumei Qian berkata, baiklah, jangan terlihat begitu sedih. Kak, aku bahkan bukan tandingan Omi. Apakah orang lain tidak tahu itu? Tahukah kamu itu? Awalnya, kupikir SMA Baiyun tidak akan bisa menemukan lawanku sama sekali, tapi sebagai hasilnya, itu konyol. Kata Suyan mengejek dirinya sendiri. Sumei Qian berkata, saya baru saja mengamati teknik pedang Omi, saya telah menemukan kelemahan dalam teknik pedangnya, tidak sulit bagi Anda untuk mengalahkannya, saya akan mengajari Anda cara memecahkan teknik pedangnya saat Anda kembali. Beberapa hari, kamu akan mengatakan bahwa bibimu yang hebat sudah berakhir, dan kemudian melawan Omi dan mengalahkannya di depan umum. Benarkah? Suyan menatap adiknya dengan penuh harap. Oh, begitu sedikit kepercayaan pada kakakmu aku akan mengajarimu cara memecahkan teknik pedang Omi saat aku kembali. Sumei Qian tersenyum. Sayangnya, dari mana Sumei Qian tahu bahwa teknik pedang psikis yang digunakan oleh Omi tidak lebih dari teknik pedang yang hampir tidak digunakan dan paling buruk yang pernah digunakan Omi. Teknik pedang yang benar-benar kuat milik Omi tidak pernah dilakukan sama sekali, dan bahkan set itu teknik pedang Heavenly Maiden Scattering Flower hanya sedikit lebih kuat dari teknik pedang psikis. Bukannya Omi sengaja tidak menggunakan teknik pedang yang benar-benar mendalam itu, tetapi Omi belum bisa menggunakannya. Teknik pedang mendalam itu memiliki persyaratan minimum dari dunia luar seni bela diri, dan ada beberapa set bahkan yang lebih mendalam yang bahkan lebih menuntut. Omi mengalami kesulitan mencapai alam pintu luar dalam waktu singkat. Tubuh ini bukan tubuhnya dari kehidupan sebelumnya. Ia telah mulai berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil, tapi sekarang tubuh ini hanya bisa dikatakan telah dimulai. Berlatih seni bela diri setengah bulan yang lalu. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Dibutuhkan setidaknya 1,5 tahun bagi Omi untuk mencapai alam gerbang luar. Selain itu, Omi ingin meletakkan dasar yang baik sehingga dia bisa mengolah alam seni bela diri lebih cepat di masa depan. Jadi dia tidak terburu-buru untuk mencapainya. Alam gerbang luar. Di dalam mobil di luar SMA Baiyun, Liao Buffalo duduk di barisan belakang, dan Liao Gayuan tidak mau masuk kelas hari ini. Pada saat ini, Liao Lin datang. Paman Liu.
Hati Liao Suiniu kesal ketika dia melihat Li Haolin. Dia berharap dia akan dengan kejam meniduri Omi sampai mati, tetapi dia ternyata sangat rentan. Apakah Anda memiliki hal lain? Saya tidak meminta Anda untuk meninggalkan kota Linjiang. Li Haolin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Liao Jiayuan berteriak, tunggu, ayah, saya pikir kita harus menahannya di sini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Omi, dia dikalahkan oleh Omi hari ini. Selain itu, saya juga kekurangan sidekik yang kuat di sisi saya, jadi saya mungkin juga biarkan Li Haolin terus mengikutiku. Namun, gajinya tidak bisa sebanyak itu. Liao Suiniu berkata, 10 juta setahun, tinggallah jika kamu mau. Li Haolin sibuk mengangguk, Paman Liao, saya bersedia tinggal dan menemani Tuan Muda Liao untuk melawan dunia lagi. Liao Suiniu menggerutu dan membiarkan pengemudi itu pergi. Sekolah melanjutkan kembali tatanan kelas normal. Omi melatih kekuatan internalnya untuk 2 kelas dan tidak banyak berlatih. Di kelas keempat di pagi hari, guru kelas Chen Tianming masuk ke dalam kelas. Perhatikan 2 hal. Pertama, hari tahun baru akan datang. Pesta hari tahun baru sekolah, aku. Kelas kami harus menyiapkan setidaknya 1 program, dan siapapun yang memiliki bakat dapat mendaftar. Hal kedua, dalam rangka merayakan hari tahun baru, seluruh sekolah mengadakan kompetisi bakat, terutama kontes kaligrafi, kontes puisi, kontes bermain alat musik, kontes melukis dan kontes menyanyi. Siapa saja yang berbakat di bidang ini dapat mendaftar ke komite studi. Panitia studi adalah Liona. Omi bertanya, bisakah mereka semua berpartisipasi? Meskipun Chen Tianming tidak berani menyinggung perasaan Omi, dia sangat jijik dengan Omi yang pernah berseteru dengannya. Chen Tianming mendengus, semua berpartisipasi, apakah Anda memiliki bakat sebanyak itu? Jika Anda tidak memilikinya, jangan malu. Omi mengerutkan kening, tetapi tidak repot-repot mengikutinya secara umum. Omi mahir dalam musik, catur, kaligrafi dan melukis karena sekolah mengadakan kompetisi seperti itu. Mengapa Omi tidak mengikutinya? Omi adalah jenius termuda pertama di kehidupan sebelumnya, tidak hanya dalam hal seni bela diri, tetapi juga dalam hal bakat. Pencapaian Omi dalam catur, piano, kaligrafi dan melukis dapat dibandingkan dengan orang-orang luar biasa. Kelas. Chen Tianming memulai kelas. Setelah kelas berakhir, Liona berdiri di podium dan berkata, apakah ada yang ingin mendaftar untuk gala program tahun baru? Dan juga kaligrafi, puisi, lukisan, pertunjukan alat musik. Ada kompetisi menyanyi. Kita harus menyelesaikan daftar dengan sore ini, jadi ayo daftar. Namun, tidak ada yang mendaftar. Liona adalah panitia belajar, kelas 32 harus ada acara pesta tahun baru. Jika tidak ada yang mendaftar, maka Liona harus dia sendiri yang ikut. Kemampuan menari Liona lumayan bagus. Sekali lagi, siapa yang berpartisipasi dalam program pesta tahun baru? Hanya berakting dalam sandiwara atau semacamnya. Seorang siswa berkata, anggota komite belajar, Anda tidak bisa menyanyi atau menari, dan Anda tidak bisa berakting dalam sandiwara. Jadi mengapa Anda tidak mendaftar sendiri? Bukankah Anda juga pergi ke pesta dansa tahun lalu? Liona berkata, kalian tidak bisa hanya tidak mendaftar setiap tahun. Setiap tahun Anda membuat saya pergi ke pesta dansa. Sayangnya, Liona hanya bisa mendaftar untuk menari sendiri. Liona bertanya lagi, kaligrafi, puisi, lukisan, pertunjukan alat musik, kontes menyanyi ada yang mendaftar. Siswa lain berkata, panitia studi, jika kita memiliki begitu banyak bakat, kita akan menjadi istimewa. Anak-anak zaman sekarang kok nggak punya bakat khusus, setiap harus mengikuti berbagai kegiatan, ini tidak boleh dan itu tidak bisa, mereka akan bermain dengan ponselnya setiap hari. Pada saat ini, rumput sekolah Liu yang berdiri dan berkata, saya melaporkan puisi. Prestasi akademik Liu yang sangat bagus, puisi adalah kekuatannya. Dia menulis banyak puisi, sering diterbitkan di majalah sekolah, dan tahun lalu memenangkan tempat keempat dalam kompetisi puisi pemuda kota. Oke, selain Liu yang berpartisipasi dalam kompetisi puisi, bagaimana dengan yang lain? Tidak ada orang lain yang berdiri untuk mendaftar. Pada saat ini, Omi berdiri. Liona terkejut melihat Omi berdiri. Dalam kesan Liona, Omi sangat buruk dalam belajar dan bahkan tidak bisa mengerjakan soal-soal aplikasi sekolah dasar. Omi, jangan bilang kamu mau mendaftar. Tanya Liona, memanggil Omi di depan seluruh kelas. Wajahnya sendiri sedikit panas tetapi tidak takut orang-orang menertawakannya. Jika dia sudah dibunuh sebelumnya, dia tidak akan berani diketahui bahwa Omi adalah pengawalnya. Omi tertawa, di mata Nona apakah aku tidak berbakat? Baiklah, kamu hentikan. Omi berkata, saya ingin melaporkan kaligrafi, melukis, memainkan alat musik, dan puisi. Jadi laporkan keempatnya. 220. Liona dengan marah berkata, hentikan. Seluruh kelas melihat mata dan kata-kata ambigu Liona terhadap Omi dan merasa sangat kesal karena mereka menunjukkan cinta di kelas. Omi berkata, laporkan saja. Liona melihat cara Omi benar-benar ingin melaporkannya dan bertanya, apakah kamu yakin ingin melaporkannya? Omong kosong. Baiklah, aku akan melaporkannya padamu, jangan salahkan aku jika kamu malu. Kata Siang Yun Liu. Oh, Omi tertawa dan menghela nafas dalam hati. Suatu ketika bakatnya terkenal dan dia mahir dalam piano, catur, kaligrafi dan melukis tetapi sekarang di sini dia diperlakukan seperti siswa sampah. Omi tidak tahu fisika, matematika, atau kimia.
Tapi bukan berarti dia tidak bisa kaligrafi, melukis, alat musik, atau puisi ah. Sama saja, aku harus membuat kehadiranku diketahui kali ini, atau orang lain akan mengira aku hanya tahu bagaimana cara bertarung. Pikir Omi dalam hati. Liona sendiri juga ikut lomba alat musik piano milik Liona Oke karena dia sudah bermain piano sejak kecil. Kelas baru bubar setelah pendaftaran selesai. Omi dan Carlos pergi makan bersama. Liona awalnya sangat ingin Omi makan bersama, tetapi merasa setiap hari tetap bersama. Kalau Omi tidak merasakan kesegaran, cukup siang dan Omi makan bersama. Suaner. Saat berjalan di luar sekolah, aku melihat Simran dan Liang Ying sedang makan makanan cepat saji di restoran tempat mereka sering makan. Omi, kamu juga makan di tempat ini? Simran sibuk bertanya. Omi menganggukkan kepalanya, sebenarnya dia tidak tahu kenapa dia berjalan ke tempat ini. Omi dan Carlos duduk untuk makan bersama. Sambil makan, Carlos berkata Omi mendaftar untuk 4 kompetisi kaligrafi, puisi, melukis, dan bermain alat musik. Apakah Anda mendaftar ah? Simran terkejut dan tertawa, dilaporkan untuk begitu banyak kompetisi bakat ah. Oh, kebetulan aku jago dalam semua ini, jadi aku mendaftar. Kata Omi. Benar-benar palsu oh, semuanya bagus, aku tidak melihat bahwa kamu sangat berbakat ah. Liang Ying memandang Omi dengan curiga, dia dan Simran tidak terlalu percaya, lagi pula Omi ada di mana-mana, dan dia ada di mana-mana. Berkulit tebal, jadi tidak heran dia melaporkan semuanya. Liang Ying berkata, saya tidak berbakat, orang jelek, menyanyi tidak bagus, yang seperti Suaner, bakat menyanyi sangat bagus, kompetisi menyanyi tahun ini, pasti akan menjadi tempat pertama lagi. Omi terkejut dan tertawa, tidak mungkin, apakah Suaner pandai menyanyi? Liang Ying melirik Omi dan mendengus, kamu tidak terlalu memperhatikan Suaner, kompetisi 10 penyanyi terbaik kampus, Suaner adalah nomor 1 setiap tahun, bukankah menurutmu suaranya bagus? Ah, sangat kuat. Omi tertawa, saya benar-benar tidak menyangka Suaner Lee menjadi yang pertama di 10 penyanyi terbaik kampus. Simran tertawa pelan. Orang-orang benar-benar hewan yang istimewa, dan mengetahui bahwa Simran adalah 10 penyanyi teratas di kampus, bahkan citra Omi tentang Simran meningkat 1 tingkat. Tak perlu dikatakan, Simran harus mendaftar untuk program kompetisi menyanyi kali ini, dan 10 penyanyi teratas mau tidak mau harus bersaing di atas panggung. Berpikir untuk bernyanyi, Omi tiba-tiba sedih ketika dia mengingat favorit hatinya, kakak perempuannya. Kakak perempuan cantik nomor 1 di Jianghu, dan dia bernyanyi dengan indah, sering membuat musiknya sendiri dan bernyanyi sendiri. Ketika Omi dan saudara-saudaranya sedang minum, mereka sering membiarkan kakak perempuan mereka bernyanyi untuk membantu mereka merayakannya. Jadi, ketika mendengar nyanyian, hati Omi tidak bisa menahan rasa sakit. Omi meletakkan sumpitnya, tidak nafsu makan lagi. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Kai Lili. Tidak mau makan. Kaila, bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Ada apa? Katakan. Jangan katakan satu hal, 11.000 hal dijanjikan kepadamu. Suaner Lee, tetapi begitu dia mengatakan itu, wajahnya memerah, seolah-olah itu agak terlalu ambigu. Tidak perlu 11.000 keping, karena kamu bisa menyanyi, kamu bisa menyanyikan sebuah lagu untukku. Kata Omi sedih. Ah, nyanyikan lagu untukmu. Simran agak bingung kenapa Omi tiba-tiba terdengar begitu sedih menanyakan hal itu. Bolehkah aku? Tentu saja, aku akan menyanyikan apapun yang ingin kamu dengar. Simran sibuk menganggukkan kepalanya. Sekarang melihat Omi terlihat sedih, Simran merasakan sakit hati di dalam. Terima kasih, nyanyikan Green Cloud River untukku. Kata Omi, lagu ini digubah oleh kakak perempuannya. Kakak perempuannya sering menyanyikan lagu ini. Omi sangat ingin mendengar kakak perempuannya menyanyikannya lagi. Tapi sayangnya dia tidak bisa lagi. Jika dia membiarkan Simran menyanyikan lagu untuknya, itu bisa dianggap sebagai pelepas kerinduan hatinya. Apa itu Green Cloud River ah? Alis Simran berkerut dalam. Oh, juga, bagaimana bisa ada sungai awan hijau di sini? Sambil tertawa getir, Omi berdiri dan berjalan keluar dari hotel, berjalan pergi sendirian. Carlos dan mereka bertiga tercengang di sana, tidak tahu apa yang tiba-tiba terjadi. Omi dengan ekspresi sedih. Liang Ying bingung dan bertanya, ada apa dengannya? Entahlah. Yang aku tahu ada rasa sakit di hati Omi, tentang hubungan dengan kakak perempuannya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Omi sepertinya sangat mencintai kakak perempuannya. Simran merasakan sakit hati di dalam saat dia mengatakan ini, sangat berharap dia bisa menggantikan kakak perempuannya dan tidak pernah membiarkannya begitu terluka. Omi sedang berdiri di tepi sungai sendirian, dia ingin diam. Setiap kali dia memikirkan adik perempuan juniornya, suasana hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhapuskan. Rasa sayang yang dia miliki dengan kakak perempuan seniornya sejak kecil, semakin dia sembunyikan di dalam, semakin dalam. Omi takut suatu hari nanti, dia akan jatuh ke dalam cinta iblis. Iblis cinta tidak sama dengan iblis hati, tetapi tidak jauh berbeda. Singkatnya, jatuh ke dalam iblis cinta itu sangat menakutkan. Saya harus menahan diri, karena saya sudah datang ke dunia ini. Saya harus sepenuhnya berintegrasi ke dunia ini dan tidak memikirkan orang atau hal masa lalu. Omi meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin saya menekannya, semakin memantul, dan kepala tiba-tiba sakit seperti air mata. Ah, Omi meraung. Dengan cepat mengeluarkan 3 jarum perak dan menusukkannya ke tengkoraknya.
Kemudian, seperti terakhir kali, dia pingsan dan jatuh pingsan. Tidak ada orang lain yang tahu kemana Omi pergi, dan Omi tidak kembali ke sekolah sepanjang sore. Baru pada pukul 5 sore Omi terbangun dari sungai. Ketika Omi bangun, dia melihat bahwa itu sudah malam, tetapi dia hanya menghela nafas mengeluarkan 3 jarum perak di kepalanya, dan kemudian kembali ke sekolah. Kembali di sekolah, itu adalah akhir dari ketiga kelas. Omi hanya duduk di mobil dan menunggu, dan tidak memasuki kelas. Segera, Liona berjalan keluar dari sekolah. Omi mengendarai mobil dan memanggil wanita itu untuk masuk ke mobil. Ketika Liona masuk ke dalam mobil, dia tampak tidak terlalu baik. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tanya Don Omi sambil tersenyum. Siapa lagi selain kamu? Aku belum masuk kelas sepanjang sore, bagaimana aku mengacaukanmu? Kamu masih berani mengatakan, bahkan jika kamu akan melakukan sesuatu, setidaknya katakan padaku, bahkan jika kamu pergi ke kamar dengan seorang wanita, aku tidak akan setuju. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bagiku, aku bahkan tidak ada di matamu. Kata Liona hilang. Sungguh semakin dia peduli pada seseorang, semakin hal kecil bisa menyebabkan emosi sedihnya. Bersambung.